Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, para Romo Ramani, saudara-saudara semua yang hadir dalam upacara Sanggadana di masa Katina di Wihara Bodhigiri, dan juga saudara-saudara yang ikut acara ini baik secara langsung melalui YouTube maupun yang menyaksikan acara ini setelah acara resmi berlangsung. Saya mengucapkan selamat berjumpa, dan tentu saja saya berharap Anda semua selalu sehat dan berbahagia. Saudara-saudara, hari ini 22 Oktober tahun 2022 adalah sehari menjelang ulang tahun Sangga Theravada Indonesia yang pada esok hari 23 Oktober Sangga genap berusia 46 tahun. Usia yang mungkin para Bapak Ibu ada yang lebih daripada 46 tahun. Tentu kita berusaha memberikan yang terbaik untuk para Bapak dan Ibu ataupun siapa saja agar dapat mempelajari Dhamma, dapat terdorong melaksanakan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Tetapi di dalam pelayanan, pengabdian, kita sebagai para biku mungkin ada beberapa kekurangan. Kiranya para Bapak Ibu dapat memaklumi, dan mungkin bila ada kesempatan berkenan untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik, sehingga bertambahnya usia Sangga Theravada hendaknya juga menambah kualitas kebikuan para anggotanya. Kemudian juga selain ulang tahun Sangga Theravada yang ke-46, maka Katina juga merupakan akhir dari masa wasa. Para biku dihitung dari wasanya, sehingga setiap wasa para biku bertambah usia kebikuannya. Tentu diharapkan dengan bertambahnya usia kebikuan, kita juga menjadi bertambah baik, bertambah bijaksana di dalam cara berpikir, di dalam berperilaku, maupun di dalam berucap. Tetapi karena kita juga bukan orang yang mencapai kesucian, mungkin kita juga punya banyak kekurangan di saat kita memberikan pelayanan, pengabdian kepada para Bapak dan Ibu. Karena itu, jika berkenan, Bapak Ibu juga dapat memberi masukan kepada kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Tentu para Bapak Ibu ingat, peraturan kebikuan yang berjumlah 227 sebetulnya diturunkan oleh Sang Buddha sebagai hasil dari beberapa protes umat pada saat itu. Jadi misalnya ada satu ketika seorang biku berjalan dengan bersiul-siul. Sebetulnya bagi Anda biasa, ya. Anda bersiul-siul, bisa bersiul enggak? Bisa? Bisa ya, bersiul ya. Ibu-ibu, Bapak, ibu-ibu juga bisa bersiul.
Ibu-ibu juga harus bisa bersiul dengan hanya bapak-bapak saja, ya bisa. Nah, sebetulnya bagi Anda para perumah tangga bersiul itu biasa. Wis, nah, ada yang bersiul sungguhan. Nah, tetapi ketika para biku bersiul, pada zaman itu para murid Sang Buddha mengatakan, loh, biku-biku ini kan pakaiannya saja sudah lain, potongan rambutnya sudah lain, kok kelakuannya masih seperti para perumah tangga? Nggak pantas ini biku-biku bersiul. Itu ada yang memberikan kritikan, masukan kepada Sang Buddha. Dan sejak itu kemudian Sang Buddha bikin peraturan, ya udah, para biku nggak boleh bersiul-siul. Makanya Anda pernah lihat biku bersiul? Nggak ada ya. Nah, kalau ada nanti ngomong sama saya. Ya, nggak apa-apa, baik-baik. Nanti si A itu bersiul. Oh ya, nanti kita kasih tahu. Mungkin dia lupa bahwa sudah pakai jubah. Kemudian juga ada yang mengatakan, aduh, ini jubahnya para biku kok sudah kumus-kumus, sudah tidak karu-karuan, kena musim penghujan dan lain sebagainya, luntur semua. Ya, jubah kita ini kan jubah celupan sebetulnya. Makanya kalau Anda melihat, ya, masih jubahnya masih warnanya jelas begini, ini karena masih jam penggunaannya belum banyak. Tapi kalau nanti sudah sering digunakan, biasanya punggung ini sudah luntur. Nanti punggung luntur, mana luntur, ya sudahlah itu. Nah, kemudian umat-umat mengatakan, Bante, kepada Sang Buddha, biku-biku jumlahnya, jubahnya kok sudah tidak karu-karuan. Kasih kesempatan dong umat untuk berdana jubah. Nah, kemudian oke lah. Dalam 1 tahun setelah masa puasa, musim penghujan, umat boleh berdana jubah. Para biku boleh menerima dana jubah, persembahan jubah. Nah, inilah makanya muncul masa Katina, yaitu ketika para biku dapat menerima persembahan jubah Katina. Jadi banyak masukan-masukan dari para umat yang kemudian menjadi peraturan untuk para biku. Karena itu di zaman ini pun, kalau para bapak ibu mungkin melihat ada biku yang mungkin kelakuannya kurang sesuai, atau mungkin kurang pantas menurut para bapak ibu, ucapannya kurang cocok, cobalah cerita kepada kita, supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, jadi Sangga 46 tahun, biku-biku bertambah wasanya, kita harus terus membina diri. Saudara-saudara, di tengah pertambahan usia Sangga menjadi 46 tahun, di tengah pertambahan usia kebikuan setelah melewati masa wasa, kita juga sedang dalam masa prihatin karena berkurangnya jumlah biku. Jadi baru seminggu yang lalu, tanggal 15 Oktober, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang ditumpangi oleh para biku. Sehingga akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang biku yang meninggal dunia, yaitu Bante Silakuto, beliau sudah 14 masa wasa, dan kemudian Bante Adijayo yang sudah 7 wasa. Beliau langsung meninggal di tempat dan kemudian sudah dikremasikan, dan sekarang abunya masih disimpan di wihara di Jakarta. Saudara-saudara, tentu kita sangat prihatin dengan kepergian kedua biku tersebut, dan sekarang masih ada 1 Bante
yaitu Bante Sadawiro yang dirawat di rumah sakit, dan satu sama Nera. Satu berita yang cukup mengagetkan atas kepergian para biku tersebut. Sama dengan ketika Anda kehilangan anggota keluarga Anda, tentu Anda sedih. Demikian pula para biku yang tergabung di dalam Sangga Theravada Indonesia ini, dan juga bahkan biku-biku yang tergabung di sangga-sangga yang lain, ketika mendengar kabar ada biku yang mendapatkan musibah, kita merasa sama-sama kehilangan. Karena seorang biku sudah meninggalkan keluarga, dia sudah masuk ke dalam lembaga sangga, menjadi keluarga kita, dan kita menjadi kehilangan. Loh, adik kita kok jadi meninggal? Ya, itu sama dengan Anda juga, wah, kehilangan orang-orang yang Anda cintai, sama perasaan seperti itu. Bedanya hanya kita mengungkapkan rasa kehilangan itu dari cara yang berbeda. Kalau mungkin kita sebagai berumah tangga kehilangan orang yang dicintai, mungkin kita meneteskan air mata, mungkin terus ada sulit tidur dan lain sebagainya. Tetapi kita para biku setelah menyadari ketidakkekalan ini, kemudian kita membacakan doa. Semoga mendiang dengan kebajikan yang dilakukan membuahkan kebahagiaan di alam kelahiran yang sekarang. Doa semacam ini tentu Anda juga sudah pernah melakukan ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, yaitu dengan mengucapkan semoga dengan kebaikan yang dia lakukan akan membuahkan kebahagiaan, terlahir di alam bahagia. Tidak pernah ada doa kepada mendiang yang mengatakan semoga dengan kepandaian dan titel-titel, gelar-gelar kesarjanaannya yang demikian banyak, mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Saya kira tidak akan pernah terdengar itu. Karena gelar titel tidak mempengaruhi kelahiran seseorang di alam manapun juga. Tidak ada juga yang mengatakan semoga dengan kekayaannya yang melimpah mendiang terlahir di alam bahagia. Juga tidak ada. Karena kekayaan itu juga pasti akan ditinggalkan. Tidak ada gunanya untuk kelahiran di alam lain. Karena orang meninggal tidak membawa duit untuk kemudian, kalau ada dongeng, mungkin ada yang penjaga pintu surga atau pintu neraka, kemudian kita ngasih duit ke penjaganya, tolong ya, saya dimasukkan ke surga, jangan dimasukkan ke neraka, ini tak kasih duitnya. Kalau masih kurang tak tambahin cincin, kalau masih kurang tak tambahin gigi palsu. Gigi palsu zaman dulu ada emasnya loh. Emas zaman dulu. Anda pernah ngalami belum? Maksudnya pernah melihat belum? Gigi emas. Sekarang kok saya nggak pernah lihat ya. Gigi palsu dari emas ya. Nah, jadi kalau sekarang mau tak tambah gigi palsu emas misalnya, tidak ada. Kekayaan tidak mengantarkan kita terlahir di alam bahagia. Gelar titel tidak mengantarkan kita terlahir di alam bahagia. Juga tidak ada yang mengatakan semoga dengan keluarganya yang banyak itu rukun-rukun bisa terlahir di alam bahagia. Juga tidak. Tetapi semua mengatakan semoga dengan kebajikan yang dilakukan membuahkan kebahagiaan
di alam kelahiran yang berikutnya. Saudara-saudara, kalau kita lalu berbicara kebajikan, maka di dalam waktu kita bermeditasi tadi diceritakan tentang kebajikan. Dibuka dengan kata-kata, walaupun harta disimpan dalam-dalam di dasar sumur, satu ketika harta itu bisa hilang, bisa pindah tempat, bisa lupa tandanya. Saya ingat zaman saya masih kecil, jangan sudah tua ya. Zaman saya kecil itu ada loh beberapa orang nyimpen emas berlian itu di dalam tanah. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nyimpen emas berlian di dalam tanah? Pernah belum? Sudah. Tolong saya ditunjukkan mana tempatnya. Loh, siapa tahu ada lupa loh tempatnya sendiri. Nah, itu ya, dulu ada yang nyimpen. Kadang dikotai gitu ya, kotak atau peti besi, kemudian giwang, cincin, gelang, duit emas itu juga disimpan di situ, kemudian digali, geduk, terus dimasukkan tanah, diuruk, disemen, terus jadi lantai rumah. Itu ada. Nah, kemudian berapa tahun kemudian orang ini butuh membuka hartanya tadi, emas dan berliannya. Lalu diingat-ingat, ini nih tempatnya sini nih. Dulu saya tumpangi meja. Ya sudah, mejanya singkirkan, di situ digali. Dulu digali 50 cm, setengah meter. Sekarang digali setengah meter. Bisa ndak ada. Digali lagi 1 meter, ndak ada. Keliling. Jadi digalinya sekarang lubangnya besar. Ndak ketemu. Dulu waktu saya kecil juga saya bingung. Kok bisa? Itu tidak ada bekas dibuka, mejanya jelas ditumpangkan di situ dan lantainya itu tidak ada semenan baru. Dulu kan bukan lantai keramik ya, lantainya kan lantai tegel biasa gitu. Jelas tidak dibuka. Kenapa bisa hilang? Dicari ini tidak ada. Pernah ibu bapak ngalami? Pernah? Pernah nyimpen belum di tanah? Nah, kalau belum ya gimana ngalami? Tadi kan ada yang pernah ngalami tuh. Pernah nyimpen. Yang saya suruh nunjukkan ya. Atau malah sudah dikeduk. Nah, jadi kemudian saya waktu itu juga mikir, kenapa bisa pindah? Ternyata tanah itu bergerak. Jadi mungkin gempa, mungkin apa, itu tanah itu bisa goyang, bisa pindah. Nah, jadi tidak ketemu. Itu beberapa jenazah kadang-kadang juga begitu. Bagi para bapak ibu yang pernah menggali jenazah, mungkin memindahkan jenazah kemana, kadang-kadang juga bisa kehilangan jenazah. Karena seperti itu. Nah, tadi dibaca di dalam Nidi Kanda Sutta itu. Kadang-kadang kita ingat tandanya, tapi harta ini bisa pindah tempat. Atau mungkin kadang-kadang kita ngomong supaya kita bisa mewariskan satu ketika, cucuku, aku nyimpen harta di sini loh ya. Nanti kapan kalau saya meninggal, tolong digali untuk biaya pemakaman saya. Tapi karena tidak meninggal, cucunya merasa nggak betah nungguin. Mbah kamu kok nggak meninggal sih?
wis tak galinya dulu, hilang akhirnya. Nah, saudara-saudara, apapun yang kita simpan itu bisa berubah, bisa pindah, bisa hilang. Kenapa? Karena dia harta. Tetapi di dalam Nidikanda Sutta yang tadi dibacakan, disebutkan bahwa kalau kita berbuat baik, baik itu berdana, menjalankan kemoralan, menjalankan konsentrasi, kesadaran setiap saat, itu menjadi harta sejati. Itu yang akan kita bawa sampai kelahiran berikutnya. Kita kadang meremehkan perbuatan baik. Kadang kita menganggap perbuatan baik itu nanti-nanti saja. Karena kita merasa umur masih cukup panjang. Saya masih bisa berbuat baik minggu depan. Saya bisa berbuat baik nanti Waisak depan. Saya bisa berbuat baik Katina depan. Tetapi kadang-kadang itu hanya impian, kadang-kadang itu hanya keinginan yang belum tentu terwujud. Saudara-saudara, kalau kita lihat perjalanan para biku yang kemarin mengalami musibah, mereka punya niat pada hari Minggu, ya kan kejadiannya kan hari Sabtu tuh 15 Oktober 2022. Berharap hari Minggu 16 Oktober akan menerima persembahan jubah perayaan Sanggadana di bulan Katina. Tetapi menjadi sangat tragis ketika wihara yang mempersiapkan Sanggadana di masa Katina itu di hari Minggu justru menjadi upacara duka. Perubahan sedemikian cepat, kehidupan beralih menjadi kematian sedemikian cepat, tidak ada yang bisa mengira, tidak ada yang bisa memperhitungkan sebelumnya, tetapi kejadian itu datang. Karena itu saudara-saudara, bercermin dari kejadian yang demikian cepat, kita hendaknya tidak lagi menunda perbuatan baik untuk minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, ataupun 10 tahun lagi, ataupun nanti kalau umur saya sudah tambah tua, kalau saya sudah pensiun. Jangan pernah menunda perbuatan baik. Karena begitu kita tunda, mungkin kesempatan hilang dari diri kita. Dan kalau kesempatan itu hilang, kematian itu datang, kita kurang memiliki harta untuk bekal kelahiran berikutnya. Dalam Nidikanda tadi sudah dijelaskan tentang harta yang sejati, yaitu dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Saudara-saudara, pada saat kita melakukan Sanggadana di masa Katina seperti hari ini, 22 Oktober tahun 22, ya, 22 Oktober tahun 22, bagus banget tanggalnya. Anda sebetulnya melakukan persembahan dana itu sekaligus dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa hari Katina pada saat ini, Sanggadana di masa Katina saat ini bisa menjadi perbuatan bajik yang dapat
menjadi harta di kehidupan ini. Harta yang tidak akan hilang, tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa dirampok. Saudara-saudara, berbicara tentang Katina, Sanggadana seperti hari ini, Anda yang datang ke sini, ataupun Anda yang menyaksikan acara ini dari manapun juga, sudah memahami bahwa saat Sanggadana adalah saat kita mempersembahkan kebutuhan sangga, kebutuhan jubah, kebutuhan obat-obatan, kebutuhan segala hal untuk kehidupan para biku. Ini adalah pengembangan kerelaan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan Anda sehari-hari, berapa kali Anda punya kesempatan memikirkan kebutuhan orang lain? Anggota sangga, kalau saudara melihat siapa di antara kita yang Anda datangi ini saudara Anda, mungkin kakak Anda, adik Anda, keluarga Anda. Siapa di antara kita bertiga? Mungkin Anda semua bukan saudara kita bertiga ini. Tetapi Anda memikirkan kebutuhan sangga yang hanya diwakili kita bertiga. Karena dana Anda bukan hanya untuk kita bertiga, tetapi untuk kegiatan sangga. Anda memikirkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya keluarga Anda. Sekarang saudara-saudara, kalau Anda bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya keluarga Anda, bisa nggak Anda memikirkan sekarang yang kecil, yaitu keluarga Anda? Bisa nggak Anda memikirkan yang kecil, yaitu tetangga Anda? Bisa nggak Anda memikirkan yang kecil, lingkungan Anda? Bisa nggak Anda memikirkan yang kecil, semua makhluk yang ada di sekitar Anda? Pikirkan yang sama ketika Anda berdana kepada sangga, yaitu mendukung kehidupan sangga. Berarti saya harus mendukung kehidupan keluarga-keluarga, anggota keluarga saya, lingkungan saya, bahkan makhluk-makhluk. Lalu mendukung ini apakah harus dengan persembahan jubah kepada mereka? Berarti saya persembahkan makanan, pakaian? Tidak. Anda memikirkan untuk keselamatan mereka pun itu sudah kerelaan. Misalnya ada binatang, kemudian Anda berpikir tentang keselamatannya mereka untuk Anda pindahkan ke tempat yang lebih baik, supaya tidak terkena air hujan karena binatang ini mungkin takut air misalnya. Itu pun Anda sudah kerelaan. Jadi sangat sederhana. Kerelaan bukan sesuatu yang harus berbiaya. Jangan Anda menganggap, aduh aku kalau kerelaan gini nih harus pakai duit, aku sendiri duitnya pas-pasan. Tidak harus pakai biaya. Kerelaan itu bisa dengan pikiran yang baik. Kerelaan bisa dengan tenaga ketika Anda membantu mengangkatkan barang untuk orang yang sudah usianya lebih lanjut dari Anda. Kerelaan bisa berarti Anda mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang yang membutuhkan nasihat Anda. Itu kerelaan, tidak harus pakai biaya. Jadi sekarang Sanggadana tadi adalah Anda mempersembahkan untuk mendukung kehidupan sangga, yang bermakna Anda juga perlu mendukung keberlangsungan, kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda, bahkan semua makhluk. Kerelaan. Kemudian kemoralan. Anda ketika mengikuti acara ini, kemudian Anda meminta tuntunan sila.
bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Maka sebetulnya pada saat Sanggadana di masa Katina ini, Anda pun belajar menjadi orang yang melaksanakan kemoralan dengan baik. Anda berusaha meninggalkan semua perbuatan buruk yang mungkin ada di antara Anda di rumah masih dilakukan. Tetapi ketika Anda mau mempersembahkan Sanggadana di masa Katina, Anda membersihkan sila dengan mengulang 5 latihan kemoralan, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Sudah mengembangkan kerelaan, sudah mengembangkan kemoralan, juga kemudian mengembangkan konsentrasi. Karena pada saat nanti Anda mempersembahkan Sanggadana di masa Katina, Anda fokus, Anda menyadari apa yang Anda lakukan, Anda menyadari Anda sedang melangkah, Anda menyadari sedang mempersembahkan Sanggadana itu, dan kemudian Anda menyadari kembali ke tempat duduk Anda. Kesadaran ini membuang pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga di dalam batin Anda yang ada hanya pikiran baik. Kerja pikiran itu, ketika Anda berpikir baik, Anda tidak punya kesempatan berpikir buruk. Tapi ketika Anda berpikir buruk, Anda kehilangan kesempatan berpikir baik. Maksudnya bagaimana ini? Kalau Anda sedang duduk seperti sekarang, Anda tidak bisa sambil berjalan. Bisa duduk sambil berjalan? Tidak bisa. Duduk ya duduk, berjalan ya berjalan. Berjalan sambil berbaring? Ya tidak bisa. Berbaring sambil berdiri? Juga nggak bisa. Duduk, berjalan, berdiri, dan berbaring, semua dilakukan satu demi satu. Bergantian. Tidak bisa bersamaan. Ini mewakili juga pikiran kita. Ketika pikiran kita baik, kesempatan berpikir buruk menjadi minggir. Ketika kita berpikir buruk, kita kehilangan kesempatan berpikir baik. Karena itu saudara-saudara, ketika Anda mempersembahkan Sanggadana, maka Anda berjalan pelan maju mempersembahkan dana Anda, ataupun Anda mendoakan semoga semua makhluk bahagia, ataupun apa yang Anda lakukan dengan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku itu, maka Anda sudah tidak memberi kesempatan pikiran buruk muncul. Anda tidak memberi kesempatan ucapan buruk dilakukan maupun perilaku buruk dikerjakan. Anda sudah menyingkirkan itu semua. Yang ada hanya pikiran, ucapan, dan perilaku baik. Dan kalau ini sering dilakukan, karena tadi saya sudah sampaikan, Sanggadana di masa Katina tadi Anda berpikir bagaimana ini mendukung kehidupan para biku, para anggota sangga. Sekarang itu setahun sekali, tetapi Anda bisa melakukan ini sepanjang waktu di rumah Anda. Bagaimana mendukung keluarga Anda, bagaimana mendukung tetangga, lingkungan, semua makhluk, dan sebagainya. Maka ketika kesadaran itu pun Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini Anda kerjakan setiap hari, setiap saat. Karena kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini adalah harta yang akan kita bawa sampai akhir kehidupan, maka semakin sering kita lakukan, semakin banyak harta yang kita timbun, sehingga menimbulkan kebahagiaan di kehidupan ini, juga menimbulkan kebahagiaan setelah kehidupan ini.
Oleh karena itu saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar Anda datang mempersembahkan Sanggadana kemudian selesai, bukan. Ini hanya mengingatkan kepada Anda, sudahkah Anda memperhatikan orang-orang di sekitar Anda? Sudahkah Anda memperhatikan semua makhluk yang berada di sekitar Anda? Kalau para biku dan para anggota sangga saja bukan saudara Anda, bukan sanak kerabat Anda pun mau mempersembahkan untuk menyambung keberlangsungan kehidupan para biku dan anggota sangga. Apalagi orang-orang di dekat Anda, apalagi semua makhluk yang berada di sekitar Anda. Tentu Anda perlu terus mendukung mereka supaya mereka menjadi lebih berbahagia dengan perhatian Anda. Dan kalau itu Anda lakukan terus-menerus, menjadi bekal kehidupan kita, menjadi harta yang tidak bisa dicuri maupun dirampok, tidak bisa dipindahkan, tapi juga tidak bisa diwariskan, maka dikatakan di dalam Nidikanda Sutta tadi, kita punya kondisi untuk lahir dengan bahagia, punya posisi yang baik, punya bentuk fisik yang baik, punya suara yang merdu, punya karir yang maju, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau nanti Anda punya kesempatan, bacalah Nidikanda Sutta ini sering-sering. Bacalah terjemahannya Nidikanda Sutta ini sering-sering. Kemudian renungkan artinya, kemudian ikuti yang disampaikan di situ untuk selalu berbuat baik. Karena inilah sesungguhnya yang menjadi petunjuk bagi kita. Dharma itu adalah ajaran untuk mengubah perilaku supaya kita bisa menjadi lebih baik. Anda yang dari kecil sudah belajar agama Buddha sampai hari ini, mungkin ada yang sudah 1 wasa, 2 wasa, 15 wasa. Ini kalau pakai hitungan wasa. Wasa itu artinya musim penghujan. Ya. Jadi kalau sekarang ada di luaran sana mengatakan dasawarsa. Wasa dan warsa itu sama. Hanya Pali dan Sanskerta. Dasawarsa itu berapa ya? 10 tahun. Itu sebetulnya 10 musim penghujan. Nah, jadi sekarang Anda sudah belajar Dhamma berapa warsa? Sudah berapa wasa? 1 wasa, 2 wasa, 3 wasa, atau seterusnya? Kemudian Anda jangan hanya bangga dengan Anda sudah sekian wasa Anda berbuat baik, atau Anda sudah sekian wasa sudah mengenal Dharma. Tetapi yang perlu Anda renungkan, sudahkah saya berubah menjadi lebih baik? Lebih baik dalam cara berpikir, lebih baik dalam cara berbicara, lebih baik di dalam cara bertindak. Karena kalau kita sudah menjadi lebih baik, berarti kita berhasil belajar, berubah dengan ajaran Sang Buddha. Tetapi kalau kita masih sama, egoisnya masih sama, keakuannya masih sama, emosinya masih sama, kejahatannya masih sama, maka sebetulnya kita masih belum memahami makna Dharma, yaitu perubahan. Apalagi kalau kita malah tambah jelek. Dulunya baik, jadi tidak baik. Dulunya tidak jahat, malah jadi jahat. Itu berarti kita keliru memahami Dharma.
Oleh karena itu saudara-saudara, di akhir wasa yang merupakan masa katina seperti sekarang ini, marilah kita renungkan. Saya sudah setahun lagi bertambah usia di dalam Dharma. Saya harus menjadi lebih baik. Sama dengan sangga yang usia 46 tahun, harus terus berjuang untuk jadi lebih baik dan tambah baik. Sama dengan kehidupan biku yang setiap puasa bertambah usianya, harus juga berjuang menjadi lebih baik dan tambah baik, agar apa yang dipersembahkan oleh umat tidak sia-sia, agar para biku tetap menjadi ladang yang subur untuk perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh para umat maupun simpatisan Buddhis. Kemudian kalau kita mengingat kematian bisa datang setiap saat, bahkan rencana-rencana kita bisa terhalang oleh akhir kehidupan yang datang setiap saat, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah sekarang juga. Kita harus menjadi lebih baik sekarang juga. Karena saat ini kita hidup. Tadi kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup hanya saat ini, gunakan untuk berubah, karena hidup ini sesungguhnya berisi perubahan. Kita yang hidup selalu berproses. Anda tentu menyadari 10 tahun yang lalu, mungkin Anda lebih kuat, lebih bertenaga daripada hari ini. Tetapi sekarang, setelah 10 tahun jalan, kita mulai lebih lemah, lebih lambat, daya ingat menurun. Apalagi 10 tahun mendatang, kalau masih ada. Karena itu tidak ada pilihan lain, saat inilah kita harus berubah, menjadi lebih baik. Hidup adalah perubahan, kita sudah berproses terus-menerus, terus berubah. Maka kita harus berubah untuk mengisi kehidupan. Kita harus saat ini terus mengisi kehidupan dengan kerelaan, dengan kemoralan, dengan konsentrasi dalam segala segi, karena itulah harta yang sesungguhnya, yang tidak akan bisa diambil orang, dan itu menjadi milik, bahwa buah perilaku akan selalu mengikuti si pembuat. Anda banyak berbuat baik, maka kebahagiaan menjadi milik Anda. Semakin banyak keburukan, semakin banyak pula penderitaan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bertekad, bersama-sama menggunakan kesempatan Sanggadana di masa katina ini untuk memperbaiki tekad kita agar menjadi lebih baik di dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, agar selama kita hidup, kita selalu melakukan kebajikan, menjadi memiliki harta yang tidak akan pernah berpindah tempat, karena dia menjadi milik kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan mendatang. Selamat mengikuti Sanggadana di masa katina. Semoga kita semua dapat memahami bahwa hidup ini adalah selalu berubah. Berubahlah untuk mengisi kehidupan. Jadikanlah sisa usia kita untuk berbuat kebajikan tanpa pernah henti, karena itulah perubahan yang akan membawa kebahagiaan untuk kita maupun untuk lingkungan kita, bahkan semua makhluk. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.